Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Saya akan melanjutkan sharing-sharing terkait dengan manajemen konflik ya, sahabat-sahabat. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selama ini sudah mendukung ya channel Psikologi Menjawab dengan subscribe ya channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share. Terima kasih sekali. Dan untuk sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silakan untuk di subscribe ya channel Psikologi Menjawab, tempat di mana saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi dan juga hal-hal yang sesuai dengan minat saya. Tapi memang saya fokuskan ke psikologi ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mengingatkan juga perlunya kita semuanya untuk terus menjaga kesehatan ya, saling menjaga, saling mengingatkan, karena memang pandemi masih ada. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera selesai, kita semuanya bisa melampauinya dengan sehat ya, dengan ceria, dan kemudian tetap produktif ya menjalankan aktivitas kita. Nah, sahabat-sahabat, saya akan sharing terkait dengan konflik organisasi dan komitmen organisasi. Nah, ini menjadi satu persoalan yang penting. Saya akan membahas ini terutama karena memang ada temuan-temuan baik itu riset atau jurnal ya terkait hal ini, dan saya kira perlu untuk saya soroti ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya menyampaikan kaitannya dengan pengalaman ya, dan juga teori-teori yang ada gitu. Nah, kalau ini saya mengambil referensi dari jurnal ataupun dari penelitian ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menambahi referensi sahabat-sahabat semuanya yang memang tertarik di dunia manajemen konflik. Nah, konflik dan komitmen organisasi. Konflik bisa berdampak pada ketidaknyamanan yang kemudian menjadikan komitmen atau loyalitas menurun. Nah, alurnya seperti ini ya. Misalnya ketika seseorang berkonflik terus ya, atau kemudian di organisasi itu ada konflik. Nah, tentu itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman kan. Tidak nyaman misalnya orang bekerja, tidak nyaman ketika bertemu. Akhirnya katakanlah merasa nggak nyaman, merasa tertekan, atau kemudian stres ya, yang nanti juga kita akan bahas di bagian berikutnya terkait dengan stres. Yang itu tentu orang akan berpikir untuk mencari alternatif kan. Ya kalau kemudian nggak terpaksa ada di sini gitu, pasti cari di tempat yang lain gitu. Sehingga di sini kaitannya kan sama komitmen. Komitmen itu adalah bagaimana seseorang merasa menjadi bagian dari organisasi ya, dari institusi, dari kelompok ya. Dan sehingga kemudian dia menunjukkan performa terbaik, menunjukkan kinerja yang terbaik gitu. Nah, bagaimana kemudian dia akan menunjukkan kalau kemudian terasa bahwa ya ngapain kemudian ada di situ ya, karena merasa tidak nyaman seperti itu ya. Lebih-lebih kalau memang dia ada pilihan-pilihan, ada alternatif, mungkin dia merasa masih muda atau kemudian ada tawaran di tempat lain. Nah, ini penting untuk diperhatikan baik itu secara individu ataupun secara organisasi ya. Secara individu ya, bagaimana kemudian kita ketika memang berada di organisasi kan kita ingin menunjukkan performansi terbaik kita ya, yang itu bagian dari komitmen. Bagaimana kemudian kalau menjadi seorang leader, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konflik itu segera untuk diatasi, karena ada potensi memunculkan rendahnya komitmen. Nah, komitmen yang rendah ini akan menjadi pendorong dalam bertindak yang menuju konflik. Nah, sekaligus juga kalau misalnya komitmennya rendah, dia akan mencoba untuk memicu konflik. Yang kemudian ya sebenarnya dia ingin keluar saja, turnover ya, ingin keluar. Tapi kemudian kalau keluar itu kan mungkin ada denda, ada alasan ada dendanya atau apa gitu ya, konsekuensi yang dia harus tanggung. Tetapi kalau kemudian
ada persoalan yang memang katakanlah dia merasa nggak nyaman, merasa dijahili seterusnya, padahal memang komitmen dia rendah. Nah, itu akan menjadi legitimasi ya buat dia untuk mencari alasan untuk tidak berkomitmen. Nah, sebenarnya apa sih komitmen? Ini yang juga penting untuk dipahami ya. Sekalipun kita berbicara terkait sama konflik, tetapi ini menjadi bahasan yang umum sebenarnya terkait sama komitmen. Komitmen di sini ada tiga pengertian ya, atau kemudian tiga bagian. Yang pertama adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Jadi merasa di situ menjadi bagian dari organisasi. Nah, termasuk nanti kita bisa lihat konteks yang lebih luas ya, terutama kalau kemudian kita bicara Indonesia seperti itu, bagaimana komitmen kita ke NKRI jelas ya. NKRI kan harga mati seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menunjukkan itu bukan hanya sekedar slogan, tapi kita benar-benar menunjukkan kita berkontribusi, kita menunjukkan karya kita untuk bangsa dan negara. Itu kan menjadi hal yang penting. Itu kan wujud dari komitmen ya. Nah, bagaimana kemudian kita merawat keberagaman yang ada untuk bersama-sama bisa berkomitmen untuk bangsa dan negara. Nah, ini kan jadi hal yang juga tidak kalah penting ya. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, artinya ketika dia diberikan tugas ataupun target, ya dia menunjukkan upaya yang serius untuk mencapai target itu. Kalau kemudian memang mengharuskan, misalnya indikasinya ya, mengharuskan dia untuk kerja lembur, ya dia akan lembur. Kalau kemudian bekerja ekstra, dia akan ekstra. Nah, kalau kita berbicara komitmen itu kan nanti kaitannya juga sama loyalitas ya. Nah, apa bedanya loyalitas dan komitmen? Nanti sahabat-sahabat bisa cari ya. Nah, saya dicari nih, apa sebenarnya kaitannya, apa sebenarnya bedanya gitu ya. Berikutnya, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Ketika seseorang berkomitmen, ya dia akan menerima nilai-nilai di organisasi itu, bukan kemudian melawan ya. Sekalipun kita tahu sebenarnya banyak juga organisasi yang sifatnya itu saya bilang terbuka ya. Terbuka untuk apa? Untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan inovasi-inovasi. Artinya memang benar ada value-value yang memang ini secara universal menjadi pegangan ya. Bukan kemudian soal salah benar kalau di sini, tetapi menjadi pegangan di dalam bekerja. Nah, ketika kemudian ada hal-hal teknis operasional di lapangan yang membutuhkan inovasi, bagi organisasi yang terbuka ini sangat memberikan kesempatan ya untuk memberikan masukan-masukan, ide bagi pengembangan organisasi. Dan ini menjadi hal yang menarik. Nah, kalau demikian kan memang bukan kemudian di sini bertentangan dengan organisasi, karena memang value dari organisasi itu sendiri adalah perubahan, inovasi ya, change. Bahkan leadernya itu diharuskan memiliki change leadership ya, kemampuan seorang leader mampu untuk mengubah situasi yang ada, membuat kreativitas gitu. Ada yang demikian sahabat-sahabat. Jadi di sini penerimaan nilai dan tujuan organisasi bukan kemudian kaku, artinya kalau seperti ini harus seperti ini gitu ya. Enggak, karena memang ada organisasi yang justru dia ini sangat-sangat fleksibel, karena itu jadi value dia ya, inovasi terus kemudian change itu jadi slogan dia gitu. Nah, komitmen kalau kita melihat pada ini ya, keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 25 garis miring Cap garis miring M.PAN garis miring 2002 menyatakan pengertian komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Nah, kalau kita cermati ini,
Nah ya, biasanya kalau yang ini ya seperti ini nih menjadi definisi kompetensi ya, kompetensi aparatur apa ASN, aparatur sipil negara ya. Nah ini eh, baik itu kemudian ketika proses seleksi misalnya penerimaan CPNS atau kemudian memang asesmen peningkatan jenjang, ini merujuknya pada pengertian-pengertian yang dibuat oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ya. Jadi itu yang menjadi landasannya. Kalau itu kita berbicara konteksnya adalah negara. Kalau di organisasi ya sangat mungkin kemudian definisinya juga eh, istilahnya berbeda dengan ini. Ya. Mungkin titik beratnya berbeda. Sekalipun kalau kita cermati benang merahnya sama. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa bagian ini saya sharingkan itu berdasarkan dari penelitian ataupun riset ya, bukan penelitian saya sendiri tapi jurnal yang kemudian jadi rujukan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan referensi dan juga pengalaman ya. Sekalipun di sini juga saya akan sharingkan terkait dengan pengalaman dan perspektif saya. Studi menunjukkan ada korelasi konflik peran dengan kepuasan kerja dan stres kerja. Nah, konflik itu kita tahu kan levelnya bukan hanya kemudian antar orang, antar bagian atau antar organisasi, tetapi juga bisa saja kemudian sifatnya itu di internal dari individu ya. Jadi misalnya seseorang dia ini double posisi yang kemudian membuat dia apa namanya konflik perannya, di sisi lain dia menjadi bagian harus berperan seperti katakanlah A, terus berikutnya lagi seperti B, dan itu berbeda gitu, sehingga harus switch peran dalam waktu yang relatif katakanlah lama, itu juga akan mengganggu juga, kecuali memang dia mampu untuk mengelola ini ya, mampu untuk memanage ya. Nah umumnya sih tidak bisa yang seperti itu, karena misalnya double ya akhirnya satunya pasti tidak optimal ya. Nah ada korelasi positif konflik peran dengan kepuasan kerja dan stres kerja. Jadi ketika kemudian terjadi konflik peran, tentu kan merasa tidak puas ya, tidak nyaman apa yang dilakukan ya. Ya, sampai kemudian di sini kalau itu persoalannya intensitasnya artinya berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam, itu akan memunculkan yang namanya stres ya. Kepuasan kerja yang dirasakan berkorelasi positif dengan komitmen emosi pada organisasi. Jadi kepuasan seseorang itu akan menentukan komitmen terhadap organisasi. Kalau misalnya saya berikan gambaran di situ kerjanya nyaman gitu ya, enak, terus gajinya juga mencukupi, ya itu kan damai gitu ya. Nah, itu kan orang akan ya ogah untuk kemudian meninggalkan itu kan. Jadi komitmen di situ. Makanya ada kesempatan-kesempatan di mana ketika saya tanya ya orang yang sudah lama bekerja, saya tanya kenapa, apa yang membuat Anda betah ya kerja di sini. Ada yang banyak menyampaikan misalnya, nah saya juga nyaman di sini, orangnya baik, orangnya enak. Saya menangkap di situ bahwa memang di organisasi itu sangat menjunjung terkait sama kekeluargaan dan minim adanya konflik yang itu menimbulkan apa kepuasan tersendiri ya, ketika kemudian orang bekerja tujuannya dari rumah untuk mencari uang seperti itu, dan dia pulang di suasana kerja dan nyaman, dia pulang mendapatkan gaji dan uang yang memuaskan, ya akhirnya di dalam kerja dia enjoy ya. Stres bukanlah mediator konflik peran dengan kepuasan kerja. Nah jadi di sini bukan kemudian konflik menimbulkan stres lalu menimbulkan ketidakpuasan ya, tidak demikian, bahwa konflik itu berpengaruh membuat orang kemudian merasa nyaman dan kemudian puas, dan juga konflik ketika menimbulkan persoalan itu nanti akan membuat stres, seperti itu ya gambarannya ya.
Nanti sahabat-sahabat bisa cek juga referensi yang lain ya. Ini referensi yang saya temukan ya. Ini studi lain, di samping gaji, kepuasan kerja, dan motivasi karyawan, ada pengaruh komitmen dan konflik peran dalam terjadinya turnover intention karyawan dalam perusahaan. Jadi di sini memang sangat mempengaruhi ya, gaji, terus kemudian kepuasan kerja, motivasi, ya, terus kemudian komitmen, dan juga konflik peran itu berpengaruh terhadap turnover intention. Jadi artinya apa? Ketika kemudian ada konflik ya, merasa kemudian tidak mendapatkan tugas tanggung jawab yang tepat, dia merasa tidak optimal di situ, pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu kan konflik peran kan di situ ya, tidak sesuai dengan potensi dia sehingga dia merasa kebingungan. Nah itu akan ada potensi namanya turnover ya, keluarlah dari pekerjaan seperti itu. Dan tentu juga mungkin ada hal lain, misalnya tidak puas dengan gajinya, tidak puas dengan pekerjaannya, atau memang dia orangnya sudah nggak bersemangat lagi. Lebih-lebih kalau kemudian dia tidak punya komitmen, ya akhirnya akan meningkat ya intensitas dari turnover. Nah ini sahabat-sahabat ya, ini menjadi persoalan secara individu. Kalau kemudian orang keluar masuk pekerjaan, tentu ini akan menjadi track record yang nggak bagus ya. Track record yang nggak bagus artinya ini orang keluar kenapa gitu kan. Oh ya dipandangnya ini orangnya komitmennya rendah. Nanti kalau melamar pekerjaan itu kan menjadi sorotan ya, ini kok keluar masuk gitu. Alasannya apa? Merasa nggak betah. Jangan-jangan kemudian nanti di sini juga dia tidak betah. Maka ketika di proses seleksi kerja biasanya akan dilihat ya terkait dengan pengalaman kerja ya, terutama juga tahunnya. Kalau tahunnya ini kok kok setiap tahun ganti, setiap tahun ganti gitu. Apa nih yang jadi persoalan? Ya bisanya karena komitmen. Yang kalau kemudian kita cermati lagi, bisa saja kemudian kemampuan beradaptasi seseorang terkait sama, katakanlah misalnya juga kemampuan, artinya ini terkait sama kepribadian ya, bagaimana dia mengelola emosi. Bisa seperti itu, orangnya emosian terus, atau orang yang mungkin merasa tidak puas, bisa seperti itu ya. Nah tentu bagi organisasi ini juga akan jadi persoalan. Misalnya contohnya kalau turnovernya tinggi, orang keluar pekerjaan harus rekrut baru kan. Rekrut itu juga butuh biaya. Satu butuh biaya, dua hal yang nggak mudah untuk mencari kandidat. Nah itu tentu juga akhirnya perlu untuk refleksi. Apa penyebabnya? Ya, apakah kemudian soal gaji, soal kepuasan kerja, atau seperti apa? Motivasi, kalau motivasi mungkin bisa dilihat di awal, dia sungguh sangat bersemangat gitu. Tetapi dalam pekerjaan kan ada faktor lain di dalamnya ya, yang membuat dia komitmennya turun, atau jangan-jangan memang ada konflik. Nah itu perlu untuk kemudian juga kalau turnovernya tinggi ya itu perlu dilihat juga ya prosesnya, dan juga ada perbaikan internal yang harus dilakukan. Nah, hal tersebut mempengaruhi produktivitas ya. Belum lagi kalau itu perusahaan ya produktivitasnya akan terganggu gitu. Ya misalnya mestinya berproduksi tetapi kemudian karyawannya nggak ada, dia belum belum ready gitu ya. Atau nggak bersemangat karena pikirannya dia ingin keluar terus dari pekerjaan gitu ya. Nah ini berpengaruh akhirnya kan ke laba. Kalau kita ngomong laba nanti kaitannya terus sampai kemudian berpengaruhnya ke, katakanlah bisa menimbulkan stres ya, mestinya dapat bonus dan nggak dapat bonus seperti itu. Maka di sini ada rujukan referensi ya, ada 3 pilar penting komitmen. Bagaimana kemudian menumbuhkan komitmen, atau kalau kita berbicara ini orang ini komit apa enggak sih, kita bisa lihat ini. Yang pertama adalah sense of belonging to the organization. Rasa memiliki, sejauh mana seseorang memiliki sense ya, rasa memiliki pada organisasi. Untuk
rasa memiliki ini kan tentu di dalamnya banyak ya. Bagaimana kemudian dia tahu persoalan-persoalan yang ada di organisasi, tahu masalah, dan kemudian namanya merasa memiliki rasa memiliki, sehingga di sini apa istilahnya sense of belonging to the organization. Jadi ada perasaan sense, istilahnya apa ya, ada ownership, ada sense belonging itu ngerasa kayak ya dia aware lah ya, aware di sini. Jadi konsep itu mau aware sadar segala hal yang ada di situ gitu, di organisasi itu. Jadi kalau ditanya apa visi misinya, ya itu sense of belonging di situ ya, to the organization. Apa yang menjadi target sekarang, sense of belonging ya. Ada sense excitement ya in the job ya, menunjukkan semangat dalam bekerja. Jadi kalau bekerja ya dia mau untuk bekerja ekstra, bersungguh-sungguh gitu ya. Nah ada ownership, ini rasa memiliki. Nah bedanya kalau kalau sense of belonging ini kan kesadaran. Nah kalau ownership rasa memiliki ya, rasa untuk kemudian menjaga bagaimana kemudian ini terus berjalan. Katakan kalau di organisasi bisnisnya gimana untuk terus berjalan, untuk terus optimal. Nah itu ownership. Kalau belonging itu berarti ya tahu lah ya, kayak kita misalnya suka sama seorang ya, kita tuh tahu kesukaan dia apa, enggak sukanya dia apa, kan seperti itu ya. Terus kemudian juga kita menunjukkan semangat ke dia di dalam menyukai, di dalam menyayangi gitu ya. Dan ownership itu merasa memiliki, bukan protect ya, tapi kemudian di sini menjaga ya, agar kemudian ini tetap bertumbuh ya. Kalau itu organisasi, kalau orang bagaimana kemudian dia ini bahagia, dia ini sejahtera, seperti itu ya. Ini terkait sama tiga pilar komitmen. Lalu bagaimana kemudian cara untuk mengembangkan komitmen? Nah, ini juga hal yang penting. Bagaimana kemudian cara untuk meningkatkan komitmen? Kalau tadi saya sampaikan, kalau kemudian misalnya ada turnover yang meningkat, atau kemudian trennya itu banyak ya gitu ya, sering atau kemudian banyak, maka dilihat fairness at work ya. Artinya apa? Harus fair di dalam pekerjaan, harus adil ya, distribusi perannya, jobnya itu juga harus adil. Termasuk juga keadilan di soal gaji. Nah kadang ini persepsinya kadang memang berbeda ya. Sekalipun memang sudah ada patokannya, misalnya ada UMR, ada UMK, seperti itu ya. Tetapi kita melihat bahwa ya kalau misalnya kita urusan bisnis kan kita berupaya untuk mengeluarkan sesedikitnya, lalu kemudian kita mendapatkan banyak kan, seperti itu ya. Dan mungkin sebagai owner ataupun kita leader itu, kita ngerasa bahwa kita udah memberikan yang terbaik, udah cukup lah gitu ya. Tetapi bisa saja kemudian secara subjektif individu anggota itu ngerasa punya penilaian yang berbeda, ini nggak fair nih. Ya barangkali sebenarnya memang kebutuhan dia banyak ya, kebutuhan dia banyak, dan kemudian ngerasa bahwa selama ini yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan ya, mungkin karena gaya hidup atau mungkin keinginan atau punya target gitu ya, sehingga kemudian dia mencoba untuk mencari hal yang lain. Nah di sini kan akhirnya muncul penilaian atas fairness at job gitu. Ya kalau ini memang mungkin kalau kita landaskan istilahnya apa ya, nurutin anggota terus juga nggak pas juga. Kita mesti artinya profesional di sini. Kalau kita gaji ya sesuai dengan standar yang umum yang ada ya. Kalau kemudian itu terkait sama pekerjaannya, kita lihat kapasitas dia di mana dan kita berikan tugas itu. Ini fairness ya. Trusted in the job. Ya, orang komit kalau kemudian ngerasa dia ini dipercaya. Nah, misalnya kemudian ya kaitannya juga dengan pembagian kerja ya, bagaimana kemudian
perlu untuk kemudian di rolling ya, ketika kemudian ada project seperti itu. Jangan si A terus, maka si B nanti akan menjadi iri. Ya paling nggak ditawari sama si B, gimana ada kesempatan seperti ini ya, sehingga kemudian dia ngerasa wah saya juga dipercaya gitu. Atau kemudian ketika memang sudah jalan itu memang mungkin seorang leader ingin memastikan semuanya jadi bagus, tapi ada hal-hal yang kemudian kita harus trusted individu ya, kita berikan hal-hal yang kemudian ruang untuk dia membuat keputusan ya, dalam bentuk delegasi yang kita berikan seperti itu. Dan kemudian kita juga menyediakan, silahkan kalau misalnya ada persoalan, ada kendala, nanti kontak, itu namanya trusted ya, in the job ya. Availability of the right resources. Nah ini juga bagaimana kemudian dukungan yang diberikan ya. Orang kalau kemudian dituntut tinggi tetapi tidak ada dukungan yang diberikan, tentu dia akan berpikir ulang. Ya, ini kepentingan bersama, tapi kok saya yang banyak mengeluarkan gitu misalnya ya. Maka di sini juga diperlukan saran-saran yang harus juga kemudian dipenuhi ya, untuk kemudian meningkatkan komitmen. Ya misalnya terkait sama kalau di pekerjaan mungkin yang membutuhkan transport ya transport, alatnya apa, bahannya apa, itu disediakan ya. 4. Genuine care and concern for employees. Nah ini juga bagaimana kemudian kita menunjukkan kepedulian ya, seperti tadi saya sampaikan. Ada satu kesempatan saya bertanya ke orang ada di organisasi, di perusahaan, apa yang membuat Anda merasa nyaman di sini. Dia sampaikan terkait di sini orangnya kayak, di sini orangnya kekeluargaan. Dan karena merasa ini ya, merasa kemudian satu sama lain itu bisa saling support ya. Kalau kemudian ada beban pekerjaan, ada yang kemudian lainnya menawarkan bantuan, ya tentu di sini harus proporsional ya. Dia sadar bahwa ada hal-hal yang kemudian sifatnya keputusan itu harus diambil ranah dia, tapi ada hal teknis yang kemudian bisa untuk kemudian saling membantu, saling mensupport gitu. Having a well-defined job, ini juga ya terkait sama job desk-nya, itu juga harus jelas. Tentu orang akan menjadi bingung, orang merasa tidak puas kalau kemudian ternyata jobnya tidak jelas ya, jobnya double misalnya, jobnya double, atau kemudian ini kok kayaknya tuh apa namanya, kerjanya apa sih ini misalnya, orang bingung ya. Maka dari itu ketika di dalam pekerjaan, maka di awal-awal harus disampaikan kamu posisinya ini ya, tugas kamu ini ini yang harus kamu lakukan, ini targetnya, ini hal-hal yang kemudian menjadi ruang kamu untuk berkreasi agar kemudian yang penting targetnya tercapai seperti itu. Nah ini tentu akan menimbulkan merasa bahwa dia ini memang apa ditempatkan sebagaimana, artinya jelas apa yang harus dia lakukan ya. Nah itu akan menimbulkan, akan menjaga komitmen seseorang, akan meningkatkan komitmen seseorang ya. Nah kaitannya seperti apa? Nah kalau kita cermati ya, hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan komitmen pada dasar merupakan hal penting juga untuk antisipasi terjadinya konflik. Nah kalau kita cermati tadi misalnya adalah terkait fairness ya, fairness di dalam pekerjaan, membagi pekerjaan secara adil, itu kan sebenarnya juga bagian penting di dalam upaya untuk meminimalisasi konflik ya, atau kemudian mengantisipasi jangan sampai terjadi konflik. Di sini ada korelasi yang kita bisa temukan ya, atau kemudian pembagian job desk yang jelas ya antara A, B, C gitu kan, sehingga tidak ada yang kemudian terjadi konflik peran atau merasa bahwa bebannya berat, si yang lainnya bebannya kok kayaknya ringan. Nah disinilah ini juga bagian dari upaya untuk kemudian mencegah terjadinya konflik. Jadi di sini ada keselarasan ya kalau kita cermati ya. Artinya apa? Terutama ini rasa keadilan di dalam pekerjaan, pembagian tugas secara proporsional, terus kemudian juga bagaimana job desk-nya itu jelas,
Artinya proporsional tuh ini sesuai kapasitas dia, dan dia juga diberikan penghargaan ya, gaji, bonus seterusnya sesuai gitu. Nah ini juga istilahnya bagian penting yang kita bisa lakukan ya. Nah, sahabat-sahabat, itulah pembahasan kita terkait dengan konflik organisasi dan komitmen organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tadi saya merujuk pada hasil penelitian ditambah dengan referensi-referensi. Mudah-mudahan bisa menambah referensi sahabat-sahabat semuanya ya. Saya ingatkan lagi untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silakan untuk subscribe, klik like, comment, and share, dan silakan bunyikan loncengnya untuk dapat pemberitahuan ya, notifikasi. Silahkan juga disimak video-video yang lain. Untuk yang sudah subscribe, ikuti terus materi-materi Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Silahkan request materi jika ada materi yang dibutuhkan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.